Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tabidari Dianita D01190333 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan dengan teknik analisis Miles-Haberman yang menurut Miles dan Haberman, di mana analisis itu terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, reduksi data. Yang pertama, reduksi data yang dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang dimana muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini ditunjukkan ketika saya melakukan proses coding, di mana data yang dianggap penting akan dikategorikan berdasarkan kategori tertentu. Dalam mengcoding di layar laptop saya dijelaskan cara melakukan coding, yaitu pertama tekan menu codes, terus akan muncul di layar saya ini cara under kategori sama kode nama, yaitu kita masukkan kode namanya. Setelah selesai kita end. Habis itu baru kita mengeblok kata-kata yang masuk dalam kode tertentu. Yang kedua yaitu penyajian data. Dalam transkrip pertama, penyajian data disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang, yang mana dalam kode yang sering muncul yaitu penggunaan media sosial dengan skala 33,3%. Pada transkrip kedua yaitu sama dengan transkrip pertama dalam menentukan kode analisis. Pada transkrip 2, penyajian datanya berupa data tabel dan diagram batang, di mana dalam transkrip 2 terdapat 2 kode yang sering muncul. Yang pertama, prinsip partisipasif dan implementasi dengan skala 26,3%. Dalam layar laptop saya ini kita dapat memasukkan 2 data. Yang pertama kita add case, terus kita memasukkan file yang ingin kita masukkan, terus nanti akan muncul file yang kedua yaitu transkrip 2. Dalam hal ini dapat memberikan kita kemudahan untuk mencari persamaan dari 2 transkrip, terus dapat melihat juga perbedaan dari 2 transkrip dengan cara melihat di penyajian data. Dalam penyajian transkrip pertama dan kedua yaitu terdapat persamaan, yaitu pada implementasi di Surakarta pasca pandemi, saluran komunikasi, frekuensi pembaruan data, dan penggunaan media sosial. Dalam transkrip pertama dan kedua terdapat kode yang sering muncul yaitu penggunaan media sosial. Prestasi data dari hasil perkodean pada transkrip 1 dan kedua, hasil wawancara, keduanya memiliki persamaan dan perbedaan, yang di mana kedua transkrip tersebut sama-sama membahas mengenai implementasi Open Governance di Kota Surakarta.
terkait implementasi pada masa pandemi COVID-19. Pada aspek pemanfaatan teknologi, keduanya sama-sama membahas mengenai penggunaan media sosial dan website seperti covid.intip.go.id, Twitter, dan Instagram guna menunjang pengimplementasian open governance melalui penggunaan teknologi. Maka pelapor serta penyampaian informasi dan komunikasi kepada masyarakat dapat digunakan secara cepat, tepat, dan transparan. Yang ketiga yaitu frekuensi pembaruan data juga dibahas pada transkrip 1 dan kedua. Hal ini menunjukkan adanya suatu keakuratan data dapat mempengaruhi keberjalanan implementasi open governance di Kota Surakarta, yang artinya data yang disampaikan pada masyarakat harus selalu diperbarui guna untuk menjaga kualitas informasi yang akurat bagi pandemi ini maupun sebelum pandemi. Perbedaan transkrip 1 dan kedua yaitu pada transkrip 1, open government lebih ditekankan pada keterbukaan dalam penyampaian informasi terutama di masa pandemi. Aspek-aspek yang mempengaruhi transparansi terdiri dari ketepatan waktu dan keakuratan. Staf pelaksanaan open government lebih ditekankan pada penggunaan media massa baik cetak maupun elektronik. Transkrip kedua yaitu open government lebih ditekankan pada prinsip transparansi dan partisipasi. Transparansi ditekankan pada pemberian pelayanan dan penyampaian data. Dalam penerapan program inovatif sudah diterapkan dalam pelaksanaan open governance terutama pada masa pandemi. Kesimpulan, dalam implementasi open governance di Kota Surakarta akan selalu berkaitan dengan aspek-aspek pemanfaatan teknologi informasi serta prinsip transparansi, di mana kedua tersebut mencakup keterbukaan dalam penyampaian informasi terhadap tracking data COVID-19, pemberian bantuan sosial, penggunaan anggaran, dan pelayanan kesehatan.